Waalaikumsalam, Bu Jum. Oh, ada. Monggo silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Bu Jum? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan anak-anak di kelas? Insya Allah bisa teratasi. Alhamdulillah. Iya Bu, ini Ya? kalau nggak salah besok itu saya ada supervisi. Oh iya sebenarnya. Oh iya betul. Jam 3.4. Oh iya. Di kelas berapa Bu? Kelas 11.5. 11.5. Ini RPP-nya ya. Oke, saya lihat dulu. Ya, oke. Udah siap ya Bu Jum ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Saya harus ya. Iya, saya yakin Bu Jum pasti bisa. Bu Jum, ini topik yang akan dibahas untuk supervisi besok apa? Sesuai dengan jamnya Yeah. dan waktunya, insya Allah tentang sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Oke. Tujuan Bu Jum memilih sistem ekspresi Itu yang pertama, setelah anak itu nanti pelajari pelajaran ini, yaitu yang pertama, anak itu akan mengerti apa sih makna dari sistem ekspresi itu sendiri. Yang kedua adalah alat-alat yang ada pada sistem ekspresi itu apa, dan yang ketiga adalah kelainan yang terjadi pada sistem ekspresi itu sendiri. Bagus ya Bu, ya udah siap. Nah, dengan tujuan-tujuan seperti itu, metode apa nih yang akan Bu Jum gunakan? Ya, karena materi tentang ini dan beberapa tahun ke tahun saya itu sudah mencoba beberapa metode, dan ini insya Allah lebih cocok metode diskusi. Oh, diskusi. Iya, bagus. Karena terpusat ke siswa ya. Alasan Bu Jum memilih metode diskusi nih? Ya, ini Bu, karena ini banyak beberapa tahun satu ya, dengan diskusi saya itu berharap nanti anak itu lebih berani mengungkapkan pendapat. Yang kedua juga bisa menggali ya ide-ide yang mereka tahu, apalagi materi tentang ekspresi ini kan banyak sekali yang terjadi di lingkungan kita. Nah, jadi nanti anak itu lebih berani karena apa? Karena mau tidak mau setelah lulus SMA ya harus berani. Gitu. Ya, berarti Bu Jum itu sudah memiliki tujuan outcome untuk siswa setelah lulus atau setelah mempelajari materi ini tuh mau dibawa kemana gitu ya. Nah, kalau yang diinginkan dari Bu Jum sendiri itu seperti apa? Keinginan saya itu yang pertama itu adalah satu, lulusan SMA 25 harus berani tampil di depan, harus bisa jadi teladan, harus bisa jadi yang nomor satu. Dan nomor satu itu adalah bisa berkomunikasi. Iya, betul Bu. Saya sependapat sekali ya, karena komunikasi itu sangat penting. Iya. Oke Bu Jum. Ya, pripun Bu Jum. Mungkin walaupun saya sudah jadi guru lama ya, tapi tetap perasaan was-was masih ada. Deg-degan gitu ya. Iya. Gimana? Sebenarnya saya juga takut Bu. Walaupun saya itu sudah jadi guru lama, tapi setiap di supervisi pasti rasa takut itu ada. Kadang itu saya sudah seperti ini bersemangat, tapi begitu anak tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan saya, itu malah saya itu grogi. Oh gitu. Aduh Bu Jum, tenang saja. Karena tujuan supervisi ini tidak untuk menekan atau menjustis, tapi semua itu hasilnya pasti baik. Jadi tidak usah takut Bu Jum. Tidak ada nilai jelek, kurang. Tidak ada nilai itu. Yang penting Bu Jum tetap semangat ya. Tujuannya sudah baik untuk mencerdaskan siswa ya. Nah, jadi Bu Jum nggak usah takut. Yang penting tenang, siap, dan sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat sebelumnya. Seperti itu Bu. Jadi tenang saja Bu ya. Nggak usah grogi, apalagi nanti sampai keluar keringat dingin itu ya. Terima kasih. Iya. Ini saya jam. Oh iya, terima kasih Bu Jum sudah komunikasi dan sudah mengingatkan saya untuk supervisi besok. Iya. Oh iya, ini. Saya kembalikan dulu lagi ya.
Terima kasih banyak Bu Jum. Selamat mengajar lagi. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon seperti biasanya untuk salah satu maju ke depan memimpin sebagai dirijen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lainnya silahkan untuk berdiri. Indonesia tanah air, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada siapa? Frisdava sama Lana. Kenapa Frisdava? Sakit. Sudah berapa hari? 2. Sakitnya apa? Enggak tahu. Kok sampai enggak tahu? Oh, meriang. Kalau yang Lana sakit juga. Sakitnya? Oh, habis lomba kecapean. Ya. Kemudian untuk hari ini ya, kita akan membahas bab baru. Ya, yang kemarin kita sudah bahas tentang sistem respirasi atau pernapasan. Kalau pernapasan itu kemarin ada berapa? Yang satu pakai ini pernapasan dada, terus selain pernapasan dada, perut, ya. Masih ingat ya? Dipelajari enggak? Ya, pelajari. Terus sekarang kita masuk bab baru, yaitu apa? Sudah dibaca di rumah? Sudah. Apa itu? Coba kamu. Ya, apa? Hari ini kita bahas tentang apa? Sistem ekskresi ya, sistem ekskresi ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sistem pengeluaran ya, pengeluaran yang dikeluarkan pasti sesuatu yang ada di dalam tubuh untuk dikeluarkan keluar tubuh ya. Kenapa sistem ekskresi ini kok perlu kita bahas? Kenapa kok ada sistem ekskresi? Saya minta bahas tentang sistem pernapasan, biar kita tahu, oh ada bermacam-macam sistem pernapasan. Nah, ekskresi ini kira-kira apa? Pengeluaran zat kimia. Berarti tujuannya apa? Biar apa? Bisa mengerti apa itu sih pengertian sistem pernapasan itu sendiri ya. Kita di sini harus tahu tujuannya. Ya, kita belajar harus punya tujuan. Seperti kalian ke sekolah ada tujuan, yaitu apa? Mengerti tentang makna, arti sistem pernapasan itu sendiri. Kemudian yang kedua, macam-macam atau alat yang terlibat pada sistem pernapasan. Yang ketiga adalah gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, bukan pernapasan ya, tapi sistem ekskresi. Yang pertama dulu yaitu tujuannya satu adalah mengerti makna ya. Makna apa? Makna dari sistem ekskresi. Pengertian sistem ekskresi itu apa? Ayo coba salah satu tunjuk jari sistem ekskresi. Yuk tunjuk jari. Iya apa? Iya ya, pengeluaran dari zat-zat yang sudah tidak terpakai oleh tubuh untuk dibuang keluar tubuh. Ya itu ya. Contohnya apa? Keringat. Keringat ini kalau di dalam tubuh nggak penting, malah jadi penyakit, makanya kita keluarkan. Urin juga harus kita keluarkan. CO2, karbon dioksida harus kita keluarkan. Nah itu yang dimaksud dengan sistem ekskresi. Kemudian yang kedua adalah alat ekskresi. Ya, alat-alat ekskresi itu apa saja? Ada berapa? Alat-alat ekskresi ada berapa? Yang bisa? 4. Yang pertama, tunjuk jari. Ya, pojok. Ginjal. Ya. Yang pertama ginjal. Ginjal. Yang kedua, tunjuk jari. Ya apa? Hati. Hati. Yang ketiga, kelompok sini sudah, paru-paru.
Paru-paru. Yang terakhir kelompok sana kulit. Kulit. Nah, ini ada 4 ya. Ada ginjal, hati, paru-paru, kulit. Siapa di antara kalian yang tidak punya keempat itu? Tidak jadi? Punya semua ya? Normal semua ya? Sudah tahu fungsinya masing-masing? Apa itu? Nah, sudah tahu? Sudah lopo. Nah, ini ya seperti biasanya ya. Buju minta kalian nanti berkelompok sesuai kelompoknya. Ya. Untuk kelompok hari Senin ya, membahas tentang ginjal. Kelompok hari Selasa bahas tentang hati. Kelompok hari Rabu tentang paru-paru. Kelompok hari Kamis tentang kulit. Masih ada satu kelompok, yaitu kelompok Jumat. Kira-kira Jumat untuk apa? Tidak usah. Jadi pengamat, pengawas, kok enak men. Ya, jadi yang kelompok Jumat penyeimbang membahas tentang ginjal saja. Ya, lah yang dibahas itu apa? Nanti di ginjal itu ada apa saja? Ya, terutama contohnya ya, ginjal itu kan menghasilkan urin. Proses pembentukan urin itu bagaimana? Penyakit yang berkaitan dengan ginjal itu apa? Di kelompok ya dibahas. Nanti saya minta salah satu untuk ke depan presentasi. Ya, perwakilan kelompok. Itu ginjal ya. Ginjal organ utama memproduksi urin. Ginjal berjumlah sepasang, terletak di belakang perut, di sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang, di bawah limfa dan hati. Kita perhatikan semuanya, waktunya sudah cukup untuk diskusi kelompok dan ini saatnya diskusi kelas. Ya, sebagaimana Bujung yang sudah jelaskan tadi, silahkan yang pertama, kelompok siapa yang berani untuk mewakili maju ke depan? Tunjuk jari. Saya Bu. Iya, silakan kelompoknya Amel bahas tentang apa, Mel? Ginjal. Ginjal, silakan. Ya. Silakan, Mel. Maju ke depan. Sebelum Amel presentasi, biar lebih semangat, tolong tepuk tangannya untuk Amel. Cukup. Nanti Amel presentasi, yang lainnya perhatikan. Ya, kalau Amel nanti sudah selesai presentasi, ada beberapa yang bisa kalian tanyakan. Ya, nanti yang tanya tunjuk jari, sebutkan nomor absennya. Ya, ini ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Jangan khawatir, Bujung selalu menilai setiap proses. Jelas ya? Silakan Mel dimulai. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi, yaitu yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal yaitu proses produksi pada urin. Di mana sih letak ginjal? Pasti kalian ada di sini, ada yang belum tahu kan? Ginjal itu memiliki dua pasang yang terletak di belakang perut, di sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang dan di bawah limfa dan hati. Mesti kalian ngiranya ginjal itu ada di sini, ternyata bukan. Ginjal itu letaknya ada di samping kanan sini, kanan dan kiri, bukan di sini. Terus fungsi ginjal yang pertama yaitu mengeluarkan zat racun. Zat racun apa sih yang ada di dalam tubuh kita? Contohnya yaitu obat-obatan, makanan. Yang kedua yaitu fungsi ginjal yaitu mengeluarkan zat organik. Contohnya yaitu ada asam amino, terus ada. Yang ketiga yaitu fungsinya itu sebagai pengatur konsentrasi zat-zat ion. Contohnya itu adalah natrium, kalsium, kalium.
Yang ketiga itu saya akan membahas tentang struktur ginjal. Kalian kemarin sudah mengetahui ya, struktur ginjal yang di paling luar pada ginjal itu adalah ada konteks. Yang kedua yaitu selain di dalamnya itu adalah medula. Yang ketiga yaitu di situ ada pelvis. Pelvis itu bagian dalam, bentuknya warnanya putih. Dan yang keempat yaitu ada yang namanya piramida. Pembentukan urin di dalam ginjal itu memiliki 3 tahap, yaitu adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi yaitu proses filtrasi, berarti penyaringan. Reabsorpsi yaitu adalah penyerapan, dan augmentasi yaitu transportasi zat-zat yang ada di dalam tubuh. Disampaikan oleh Mbak Amel tentang ginjal, ya. Sekarang saatnya di antara kalian ya yang belum tahu, belum jelas, silahkan tanya kelompok, nama, dan nomor absen. Silakan. Ya, Bu, saya mau Iya. tanya. Kelompok apa? Kelompok Senin, Bu. Senin, ya. Nomor absen? Nomor absen 18. 18. Silakan pertanyaannya. Bagaimana bisa terjadinya kencing manis? Bagaimana terjadinya kencing manis? Ya, tadi kan tentang urin. Ya, kita tahu bahwa yang namanya kencing manis itu di urinnya ada manis-manisnya. Gula itu bagaimana prosesnya? Bisa dijelaskan, Mbak Amel? Bisa. Ya, yang lain silahkan dengarkan. Baik, terima kasih sudah bertanya. Tadi pertanyaannya kan, bagaimana bisa terjadi penyakit kencing manis? Kencing manis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana kok bisa terjadi penyakit kencing manis? Di dalam ginjal pada pembentukan urin itu ada salah satu adalah melalui tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan. Penyerapan apa? Penyerapan urin atau glukosa. Di situ diserap oleh TKP, yaitu tubulus contractile proxima, sehingga TKP itu tidak berguna kembali atau tidak berfungsi, sehingga urin atau gula itu masuk ke dalam tahap tersebut, sehingga bisa terjadi kencing manis. Ya. Gitu. Bagaimana penanya? Sudah puas? Sudah. Saya perjelas lagi ya, bahwa tadi ya di TKP ya ada yang namanya tubulus contractile proximal, itu berfungsi sebagai penyerap. Yang diserap apa? Gula. Nah, kalau gulanya nggak bisa diserap karena itu rusak, akhirnya gula ikut keluar bersama urin. Kelompok yang lain sudah ada? Cukup? Sudah puas? Sudah. Terima kasih, tepuk tangannya untuk kelompok ini. Silahkan kalian bisa menuju ke tempat seperti semula. Untuk hari ini berarti diskusi keempat materi tadi ya, pokok bahasan tadi sudah kita diskusikan semua. Sekarang saatnya kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama, bahwa alat ekresi kita itu ada berapa? 4, yaitu apa saja? Kemudian ginjal itu membentuk urin. Ada berapa tahap? 3, apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Kemudian yang berperan pada ekresi mengeluarkan keringat itu apa? Kulit ya. Pada kulit selain mengeluarkan keringat, mengeluarkan apa lagi? Minyak. Ya itu ya. Di bagian-bagiannya ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat ya. Nah, untuk selanjutnya ya, berarti kalian sudah paham semua. Untuk khusus hari ini tidak ada post test. Tapi ya, ada tapinya ya. Tapi saya minta kalian tetap mengerjakan tugas yang ada di buku paket. Ya, yaitu halaman 320 sampai 322 ya. PR berarti kalian bisa kerjasama. Itu saja ya. Terima kasih dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanda. Siap jaya berprestasi.
Oh iya, monggo Pinara dulu. Pinara. Ini pas kebetulan ada Bu Ati ini ya. Lagi JKP angkatan 5 nih. Oh, alhamdulillah. Ini kebetulan PP saya sekarang. Masih tetap PP gitu. Semakin mantap. Ya, Bu Jum. ini Bu tadi setelah diobservasi Ibu mungkin ada masukan untuk saya. Oh iya. Terima kasih Bu Jum. Observasi yang supervisi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Jum hasilnya bagus semua. Alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Apa ini memuji aja? Oh, nggak memuji, memang kenyataannya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan apa yang saya rasakan. Nah, sekarang nih Bu Jum, setelah Bu Jum melakukan supervisi kemarin nih, perasaannya Bu Jum tuh bagaimana? Yang jelas lega Bu. Oh, Yang jelas ya, Bu. saya juga merasa puas sih. Karena yang sudah saya lakukan insya Allah itu sudah runtut sesuai dengan modul ajar yang saya lakukan. Tapi sepuas-puasnya tetap masih ada yang kurang puas. Oh, Karena ada gitu. beberapa yang masih tidak sesuai harapan 100%. Oh iya. Nah, kalau menurut Bu Jum tadi kan tidak sesuai dengan harapan nih 100%, berarti ada suatu kendala nih ya. Nah, kendala apa yang Bu Jum rasakan ketika di supervisi? Ya, ini ya berlanjut dari tadi. Saya itu puas dengan tadi pembelajaran yang saya laksanakan kan dengan modul yang berkonsep diferensiasi. Gitu. Saya sudah membuat sedemikian rupa. Sebelumnya anak juga sudah saya survei, saya kelompokkan, kemudian sekitar 90% anak itu juga bilang, tapi ada 10% yang tidak puas itu karena apa? Tadi Ibu juga tahu ada anak yang di pojok sana tadi waktu diskusi teman-temannya pada semangat untuk menggali ide-idenya, tapi ada 2 anak yang malah asing ngobrol sendiri di situ. itu yang jadi kendala. Saya juga bingung. Padahal saya itu juga sudah jadi lama banget. Tapi untuk mengatasi hal-hal seperti ini kok saya masih agak malah. Oh gitu. Saya juga butuh, saya pengen trik Bu lah. Kira-kira apa yang seharusnya yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kendala anak yang masih kurang tertarik dengan metode yang saya ajarkan. Tapi cuma 2 anak itu. 2 anak ini saja. Jadi kalau istilahnya minoritas ya di satu kelas itu. Nah, mungkin gini Bu Jum, ini mungkin ada solusi nih, ada masukan. Coba Bu Jum melakukan pendekatan secara individu nih ya. Latar belakang anak itu kenapa bisa tidak fokus, malah kasih ngobrol dulu, keluarganya seperti apa, mungkin bisa komunikasi bersinergi bersama wali kelas ataupun BK, agar apa anak tersebut bisa berubah dan bisa lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran. Iya Bu, Iya. Kalau itu berarti terutama latar belakang Iya itu Bu, betul. ya. Karena itu juga Karena kan pada dasarnya anak SMA itu kan walaupun dilihat dia secara umum kelihatan baik-baik saja, tapi kita nggak tahu dia punya masalah. isi hatinya apa Iya, itu iya, kita Bu, iya. tidak tahu gitu. Kadang kan mereka berangkat ke sekolah masih membawa sesuatu nih Iya, yang iya, akhirnya dia nggak fokus seperti itu. Nah, Bisa ini Bu ya jadi. jadi ya mungkin ini Bu. Nah, Terima kasih Bu iya. ini atas masukannya yang selama ini kadang saya itu tidak memperhatikan ke sana. Iya. Ya. Jadi Iya, penting berarti gitu ya, Bu. Ya, karena akan tidak bisa. semua anak itu sama. Iya. Di situ. Jadi kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap anak. Ya. Nah, Berarti gini Bu, untuk diferensiasi tadi kan saya hanya mengacu ke tentang dia itu penguasaan materi, berarti harus saya tambah tentang latar belakang iya, itu juga. secara tidak langsung Nah. kita harus sebagai guru nih Iya. ya tahu, karena dari situ bisa mempengaruhi yang namanya prestasi anak juga. Iya. Makasih. Oke, nah selanjutnya nih Bu, menurut Bu Jum kemarin ketika di supervisi, apa yang sudah baik Ibu lakukan dan perlu dipertahankan dalam proses pembelajarannya? Yang harus saya pertahankan tadi yaitu mengenai diferensiasi. Iya. Ya, diferensiasi karena dengan diferensiasi apa yang ingin saya capai ternyata lebih dari 80% itu Iya. tercapai dengan model pembelajaran
yang beda, beda tapi intinya sama, Intinya sama. tapi dengan melihat dia itu cara belajar yang beda, latar belakang beda. Cuma tadi satu itu yang enggak satu tapi itu tetap berhasil itu saya pertahankan. Iya. Yang kedua, saya pengen tetap mempertahankan, terutama karena apa? Saya itu ingin anak yang lulus dari SMA 2 itu bisa berkomunikasi di mana, karena intinya kan di sana. Luar biasa, betul Intinya sekali. orang itu sukses kalau dia itu bisa berkomunikasi, ya. Dengan baik. Makanya betul. diskusi itu tidak hanya sekedar anak itu menggali materi yang ada di sana, makanya harapan saya dari tujuan saja Iya. yang saya buat itu anak itu harus lebih peka terhadap lingkungan yang ada Ada di sekitarnya. Itu yang harus saya pertahankan. Luar biasa Bu Jum. Memang apalagi menghadapi era sekarang ini ya, komunikasi yang baik. Saya juga ikut jenengan. Nah, sekarang Bu, dari itu kalau sekarang yang perlu diperbaiki dari cara ketika proses belajar mengajar Ibu saat di supervisi kemarin. Satu tadi yang jadi kendala tadi itu nanti yang akan saya perbaiki. Jadi nanti kalau saya dalam membuat modul aja sebelum pelaksanaan saya juga akan survei kaitannya dengan latar belakang, kesiapan belajar, kondisi anak itu saat ini bagaimana, apakah dia sakit dan sebagainya, itu perlu. Itu perlu nanti yang harus saya rubah, dan juga KSE-nya. Ini kemarin itu agak kurang menarik mungkin karena kemarin kan mungkin anak yang seusia SMA itu beda dengan anak SMP SD. Nah, itu kemarin saya juga bingung karena anak SMA itu padahal harusnya itu biologi lebih menarik ya. Apalagi itu. Saya tetap akan memperbaiki dan saya akan tetap untuk belajar. Nah, oke. Karena tadi ya menyambung nih, otomatis karena anak SMA kan berbeda nih SMP dan SD. Pastinya sebagai guru itu ada komitmen ya Bu ya. Nah, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Jum terhadap rencana perbaikan tindakan tersebut? Saya akan selalu berusaha untuk selalu menyempurnakan modul ajar saya, karena setiap tahun ini yang sudah saya lakukan, saya akan selalu memperbaiki. Karena antara materi yang satu dan satunya saya akan berusaha untuk merubah. Kalau memang model pembelajaran ini kurang bagus, saya akan berusaha membuat model pembelajaran dan saya akan selalu mengikuti, terutama kaitannya dengan dunia IT, game. Itu nanti di situ yang akan selalu jadi komitmen. Nah, ini Bu, melanjutkan ya. Tadi kan ada disampaikan dunia IT nih. Nah, tentunya di situ Bu Jum butuh istilahnya bantuan ya untuk menjaga. Nah, kira-kira untuk siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen-komitmen tersebut, untuk menjalankan rencana terutama pada proses tadi game tadi? Satu, kepala sekolah. Oke, jelas ya. Kepala sekolah harus bisa memfasilitasi. Itu sangat penting ya. Itu kepala sekolah. Yang kedua juga sarana-prasarana. Ini sangat penting ini. Yang ketiga yaitu tutorial termasuk teman-teman terutama yang pintar di bidang IT. Ya. Kemudian juga dari tim kurikulum harus mendukung, harus selalu paling tidak melakukan IHT yang berbasis IT. Biar harapan saya juga harapan semuanya guru SMA 2 harus mulai IT. Wah, luar biasa Bu Jum. Terima kasih banyak loh ya. Jujur saya saat mensupervisi Ibu itu takjub dengan metode, model. Jangan memuji loh ya. Ya, jadi pokoknya semuanya luar biasa. Terima kasih. Penting terus berjuang untuk siswa murid lebih baik lagi, terutama tadi komunikasi dengan baik. Ya, gitu Bu Jum. Saya juga itu selalu mengharap dari Ibu untuk selalu memberikan masukan pada saya yang sekiranya belum pas, biar saya tidak keluar dari caranya. Siap pokoknya nanti siap bersinergi, berkolaborasi bersama demi SMA Negeri 2. Siap. Ya, seperti itu Bu Jum. Terima kasih banyak, sukses dan semoga apa yang direncanakan tadi berhasil, terutama terhadap siswa yang kurang memperhatikan dua orang tadi ya.
Pokoknya terus semangat Ibu. Iya. Terima kasih Bu Jum. Saya mohon pamit karena di sini ada jam. Lanjut ya. Oke, terima kasih banyak Bu Jum. Tetap semangat Ibu. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih.